sama orang tuh cuma karena badan lo doang, sampai kayak gitu. Orang tau foto lo makanya mau nyobain lo, sampai kayak gitu Kak. Yang namanya revenge porn. Jadi biasanya tuh revenge porn tuh terjadi karena ada satu orang yang mungkin pernah menjalin hubungan, terus membuat sebuah konten pornografi, tapi penyebarannya mungkin tidak disetujui oleh salah satu pihak. Nah, kebanyakan si para korban revenge porn ini, Prof, itu takut waktu mereka melapor dan mereka ditersangkakan. Kita misalnya banyak sekali mendengar kasus bahwa ada pelaku kejahatan ya yang ada pada dasarnya adalah pengguna bahkan pecandu pornografi, nggak tahan lalu memperkosa. Udah nih istirahat 1 jam abis foto casual, dan akhirnya kita disuruh foto pakai bikini, dan bikini itu lumayan tembus pandang sampai bagian nipple aku kelihatan, dan itu aku ngerasa gak nyaman banget sampai aku bilang, Kak ini harus pakai baju ini. Iya, nurut aja. Gue beberapa waktu belakangan ini sedang mendalami salah satu bentuk kejahatan digital yang punya dampak luas banget buat kehidupan kita hari ini. Pornografi, atau biasa yang kita sebut dengan bokep. Perkembangan digital jadi salah satu hal yang bisa bikin dampak bokep ini makin gak terkendali lagi. Aksesnya mudah, distribusinya masif, dan dampak di kepala kita begitu destruktif. She say later for my will and not to my desire. Fill my head with tales. Gue pengen tahu tuh sebenarnya apa sih sisi tergelap industri ini, pornografi ini tuh sisi gelapnya apa yang mungkin dari Sis Kai mungkin pernah alami sendiri ataupun pernah lihat gitu. Kalau sisi paling gelap ya dihukum ya, masuk penjara yang pernah saya alami. Gitu. Terus ada sisi gelap lagi mungkin hubungan dengan orang terkasih atau hubungan dengan keluarga atau apapun itu mungkin bisa renggang atau gimana gitu kan. Ya, gue terbiasa untuk menutup kamera laptop gue. Belajar dari Mark Zuckerberg tentunya. Pada saat itu Mark Zuckerberg mungkin dianggap terlalu paranoid. Tapi gue yakin Mark Zuckerberg punya alasan kenapa dia melakukan hal itu. Dimana di saat ini gue ngerasa dunia digital tuh makin gila. Dinding-dinding privasi seakan-akan jebol. Dimana kejahatan bisa terjadi lewat device dan aktivitas digital kita yang tidak terjaga. Entah kita sadar atau tidak. Gue beberapa waktu belakangan ini mencoba mendalami salah satu bentuk kejahatan digital yang punya dampak luas banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Pornografi, atau biasa yang kita sebut juga bokep. Perkembangan digital jadi salah satu hal yang bikin dampak bokep makin enggak terkendali. Aksesnya mudah, distribusinya masif, dan di kepala kita ini dia begitu destruktif. Selamat datang di episode pertama Paradox Dokumenter. Ikutin gua, kita belajar sama-sama dan kita pahami bareng. Bokep adalah barang lama, tapi ada satu momen di mana konten bokep dan aktivitas mengkonsumsi bokep begitu masif. Ya, pandemi. Penelitian Justin Lehmiller dari Kinsey Institute tahun 2020 mencatat 1 dari 5 orang Amerika nonton bokep untuk ngisi periode pembatasan sosial mereka. Di Indonesia, nggak ada data valid yang menyoroti ini. Tapi yang jelas, kita pasti ingat sebuah kejadian menarik di periode itu. Ketika Pornhub ngelakuin marketing campaign menggratiskan akses konten premium mereka selama 30 hari untuk membujuk orang-orang supaya tetap di rumah. Konon, konsumsi bokep memang bisa membawa perasaan-perasaan positif
seperti koneksi dan distraksi. Gua rasa ada benernya. Dan bahwa bokep bisa jadi referensi kita dan pasangan, gua rasa itu juga benar. Itu juga positif. Tapi sebagaimana keyakinan gua bahwa sesuatu yang berlebihan akan mempunyai dampak yang gak baik. Begitu juga dengan bokep. Gue yakin konsumsi bokep secara berlebihan akan membawa hal-hal negatif kepada kita. Gue menemui Profesor Adrianus Meliala. Dari beliau, kita cari tahu banyak hal, termasuk bagaimana bokep mempengaruhi perasaan-perasaan dan perilaku kita. Selamat siang dengan Profesor Adrianus Meliala selaku kriminolog dari UI dan seorang pengajar di PT IKA. Gimana kabarnya, Prof? Oh, baik, baik. Baik ya, Prof. Nah, Prof, hari ini kita ingin bertanya sedikit tentang pornografi. Bagaimana kita tahu selama pandemik konsumsi terhadap konten pornografi menjadi semakin besar. Yang katanya sih berdasarkan psikolog bilang, ya bagaimana konten-konten pornografi ini bisa munculin satu perasaan positif dan memberikan kita distraksi, Prof. Kira-kira gimana menurut Profesor sendiri? Ya, pertama mengenai perilaku pada masa pandemi itu memang kita banyak berubah ya dalam banyak hal. Dalam hal bekerja, dalam hal menghabiskan waktu luang. Nah, karena kita ketika pandemi itu memang banyak waktu di rumah, tidak pergi kemana-mana, maka saya menduga bahwa itu kemudian pada beberapa orang dianggap sebagai leisure time, ya, waktu santai, dan kemudian lalu dipergunakan untuk juga mengkonsumsi bacaan-bacaan ataupun materi-materi tayangan yang pornografis. Maka itu yang kemudian menjadikan pada akhirnya jumlah orang yang menonton tayangan pornografi meningkat. Nah, kalau misalnya ada data yang mengatakan bahwa sekarang setelah kita memasuki masa normal kembali, lalu kemudian jumlah tayangan itu berkurang, itu saya kira itu yang membenarkan bahwa orang mengkonsumsi materi pornografi pada saat dia sedang santai atau merasa santai. Sebaliknya ketika dia sudah mulai bergegas, sudah mulai sibuk kembali, maka dia akan menjauhinya dan memilih tayangan yang lain. Begitu. Oke, jadi durasi penikmat konten pornografi ini justru dari kegiatan mereka sehari-hari ya, Dok. Jadi dengan fokusnya mereka dengan kegiatan yang lain, justru konsumsi terhadap pornografi itu berkurang. Ya, pada satu sisi menurut saya ini pas dan cocok. Kenapa? Karena itu artinya orang melihat pornografi dan tayangan pornografi sebagai leisure, ya, sebagai kegiatan sampingan, kegiatan mengisi waktu luang, ya kan? Nah, yang kacau kan adalah kalau orang sudah tergantung. Atau kita sebut sebagai addict, ya. Tidak bisa tanpa menonton pornografi, tidak bisa, mohon maaf, puas kehidupan seksualnya kalau tidak dibantu dengan pornografi. Nah, ini udah kacau nih, gitu ya. Atau bahkan lebih jauh lagi, dengan pornografi, maka kemudian dia terdrive ya dari segi seksualnya untuk kemudian melakukan tindak pidana. Nah, lebih kacau lagi nih. Jadi kalau cuma sekedar sampai pada ya lagi santai ya dengan istri, dengan suami, untuk supaya kehidupan perkawinan bahagia, kenapa tidak menggunakan pornografi, ya kan? Betul. Jadi sebenarnya ternyata si pornografi sendiri itu bisa dibilang punya efek positif sendiri itu ya, Dok, ya? Saya kira iya. Kenapa? Karena jadi coba kita kembali pada terminologi pornografi ya. Pornografi artinya kita bicara mengenai segala desain, segala produk audio visual dan audiovisual yang berbau dengan porno. Porno itu sendiri sebagai suatu adaptasi dari eros sebetulnya. Bagaimana suatu kegiatan yang terkait dengan nafsu itu lalu kemudian ditampilkan dalam bentuk perilaku yang bersifat porno tadi, ya.
maka perilaku yang bersifat porno itu kemudian lalu dibuat tayangan, dibuat cerita, dibuat gambar, dibuat apalah gitu ya, meme ya, yang lalu kemudian itulah yang disebut sebagai pornografi. Perkembangan digital ngedorong distribusi konten bokep menjadi lebih masif. Aksesnya pun menjadi lebih gampang. Di Indonesia, kita mungkin tahu beberapa platform paling terkenal buat ngakses bokep. Riset terbatas yang kami lakuin menyimpulkan beberapa platform berbasis situs web, sosial media, dan instant messenger yang jadi kolam dari penyebaran konten porno. Lucunya, Indonesia secara data, Indonesia sebenarnya nggak termasuk dalam data negara terbanyak yang mengkonsumsi bokep. Dalam konteks Pornhub misalnya, data Retreland tahun 2021 mencatatkan Amerika, Inggris, dan Prancis sebagai 3 negara penyumbang daily traffic terbesar untuk Pornhub sendiri. Saya kira kecil ya. Saya lebih melihat, jadi begini, kalau kita bicara mengenai pornografi sebagai satu bentuk bagian dari sexual life, mungkin juga ya. Mengapa begitu? Karena sebetulnya kalau hanya pornografi as pornografi, maka tentu tidak jadi masalah sebetulnya. Ya, tapi ketika kemudian lalu bayangkan gini ya, sekarang ini misalnya ada fenomena di mana banyak anak muda usia 20 tahun, 25 tahun itu menunda pernikahan ya, karena berbagai alasan. Salah satunya adalah karena belum cukup mapan ya, belum bekerja atau pekerjaannya pun juga belum stabil gitu ya, sehingga menunda perkawinan, yang artinya juga menunda hubungan seksual. Padahal dia sudah matang secara seksual. Nah, di pihak lain pornografi sebagai satu materi lebih mudah diakses dewasa ini. Jadi bayangkan satu pihak dia tinggi kebutuhan seksualnya, ada pornografi sebagai materi yang memancing drive seksualnya, tapi dia nggak punya penyaluran. Nah, di situ lalu kemudian muncul situasi di mana dia lalu lari ke prostitusi, lari ke pemenuhan kebutuhan seksual sendiri ya, melalui masturbasi misalnya, atau dia paksa orang. Nah, ini kan lalu masuk pada tindak pidana kan yang kita sebut sebagai perkosaan. Betul. Nah, yang paling bagus menurut saya adalah perkawinan. Tapi tadi ada banyak orang yang nggak berani ke perkawinan karena di situ ada komitmen, ada kewajiban macam-macam yang cukup berat juga gitu ya. Nah, itu tekanan bagi saya. Dan pandemi, ya, perubahan sosial, peningkatan ekonomi itu semua memang membuat, terutama bagi banyak anak muda ya, sebagai lebih berat dibandingkan dengan ya kami yang jauh lebih senior dan sudah selesai dengan urusan begituan gitu. Mungkin belum selesai, udah cukup puas. Cukup. Ya. Oke, Prof, kita lanjut sedikit nih. Kalau saya bahas sedikit, kalau saya lihat di media sosial, di kehidupan bersosial secara digital nih, saya lihat banyak banget loh sebenarnya netizen kita ataupun orang-orang yang dengan mudahnya tuh kasih komentar-komentar cabul, Prof. Mungkin misalkan ada sosok yang diidolakan perempuan, contohnya kita ngambil sebuah konteks seorang perempuan yang seksi, mereka dengan mudahnya tuh nulis hal-hal yang cabul, yang berbau dengan pornografi. Tapi kenyataannya data dari Pornhub, sebuah situs pornografi terbesar di dunia, membuktikan bahwa Indonesia tuh nggak masuk di 10 besar dari viewer terbanyak mereka. Menurut Prof sendiri gimana nih? Nah, ini ada beberapa hal yang perlu didalami ya dari pertanyaan ini. Yang pertama adalah soal konsumsi pornografi. Saya kira itu lebih bagus ditanyakan kepada Menkominfo ya tentang data tersebut. Walaupun saya juga ragu apakah mereka mencatat hal itu ya. Dan memang secara umum Indonesia memang sepertinya tidak terlalu care dengan data pornografi ini. Apakah memang karena Indonesia dianggap sebagai hal yang tabu? Iya begitu ya, tabu, sehingga lalu tidak merasa perlu, atau juga yakin bahwa orang Indonesia nggak suka hal mana itu sebetulnya munafik ya. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita kaitkan dengan soal komentar-komentar itu, jangan lupa ada beda ya antara, dan itu bedanya jauh ya, antara pornografi di satu sisi dengan kekerasan seksual di soal yang lain. Yang banyak terjadi adalah kekerasan seksual ya. Di mana bahkan ini menarik nih, di mana bahkan kekerasan seksual itu bisa terjadi tanpa ada kontribusi elemen pornografi sama sekali. Ya, jadi sekarang ini pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual itu sudah jauh tinggi sekali ya. Sebagai contoh misalnya ada kekerasan seksual simbolik. Ya, sebagai contoh misalnya antara dosen dan mahasiswa, karena saya dosen ya, tiba-tiba saya misalnya kedip-kedipin mata kepada mahasiswi saya, gitu ya, itu kan nggak ada bau pornografinya,
ya. Dan bahkan kemudian bisa juga dimengerti loh, ngedipin mata kan oke kan gitu. Tapi kalau sudah namanya dosen kepada mahasiswi, ngedipin mata itu pasti bernuansa seksual gitu ya. Nah, artinya jauh lebih tinggi ya dan jauh lebih abstrak. Nah, apalagi dalam konteks ngomong-ngomong cabul itu gitu ya. Jadi jangan hanya dilihat sebagai pemilihan katanya atau pemilihan diksinya, tapi lihat ini sebagai bagian dari semacam perasaan masyarakat kah, atau upaya dari sekelompok masyarakat itu untuk ngerjain orang lain gitu ya. Jadi jauh sih ngelihatnya. Nah, yang ketiga adalah tentang pornografi sendiri ya. Sebagai satu terminologi, tadi saya katakan bahwa dia sebetulnya mengacu pada industri. Industri yang mengeksploitasi hal-hal yang berbau eros ya, berbau perilaku seksual orang gitu ya. Nah, jangan lupa bahwa pornografi sendiri sebetulnya ada kaitannya dengan situasi kemasyarakatan, bahkan kenegaraan. Dalam satu negara atau masyarakat yang memang amat menghargai expression in terms of sexuality, artinya ini tubuh saya. Dan saya mau apain tubuh saya terserah saya gitu ya. Maka umumnya juga kondisi pornografinya juga berkembang ya. Kita sebut sebagai voluntary expression in terms of sexuality. Jadi memang bebas, dia willingly gitu ya. Dia volunteer saja gitu ya ketika mau terlibat dalam pornografi. Tentu bayangkan bahwa semua orang yang mau terlibat dalam pornografi yang legal pasti ada consent. Pasti ada menandatangani sesuatu ya, bahwa dia tahu bahwa dia akan terlibat dalam suatu kegiatan seksual, mungkin misalnya harus buka baju gitu ya, nanti harus dilihat orang dan dia tanda tangan gitu ya. Nah, dibandingkan dengan negara-negara yang menganggap bahwa expression untuk itu menjadi hal yang agak tabu. Nah, Indonesia ya, Dok? Indonesia. Nah, maka dunia pornografinya juga umumnya agak tertekan tuh ya. Jadi kita tidak biasa melihat ada PT gitu ya, atau ada PT khusus membuat film-film biru gitu ya. Wah, pasti digeruduk massa tuh gitu ya. Jadi umumnya kita agak tertekan sih dalam hal negara yang memang tidak terbiasa melihat masyarakatnya terbuka dalam hal yang bersifat seksual begitu. Nah, Prof, kalau kita melihat perkembangan industri pornografi, lucunya ini benar-benar seiring dengan berjalannya perkembangan di dunia digital, Prof. Sebut aja kayak mungkin dari zaman dulu kita bisa mengkonsumsi pornografi itu mungkin dari CD, terus lalu ke DVD. Sekarang tuh udah gampang melalui media streaming, ada juga dari website, ada juga dari Telegram, Twitter, atau bahkan ada yang namanya OnlyFans. Tapi menariknya, Prof, semudah itu diakses, negara kita menganggap ini adalah sebuah kejahatan, tapi begitu gampang diproses dan begitu mudah juga dinikmati, begitu mudah juga diperjualbelikan. Gimana menurut Prof sendiri nih? Yang pertama adalah kalau lihat dari kecenderungan ya, dari bacaan yang saya pernah akses, maka ada kecenderungan begini, bahwa di satu negara dengan populasi anak muda yang besar, ya, yang berarti kita bisa menyebut unmarried people ya, belum menikah tapi sudah matang secara seksual, itu tinggi konsumsi pornografinya. Khususnya kalau ke negara itu juga menjadi negara yang baru melek internet. Ya. Jadi dua tuh, dia populasi besar dan baru melek internet. Kenapa? Karena biasanya kalau kita baru melek sesuatu, maka yang kemudian kita telusuri pertama-tama adalah sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang aneh-aneh, sesuatu yang menarik perhatian kita, yakni pornografi. Ya. Jadi bayangkan bahwa Indonesia sebagai negara yang relatif baru melek internet ya, baru 1 dekade lah begitu ya. Maka ketika saya punya akses pada internet, siapa yang pertama-tama saya browsing? Pasti begituan tuh, gitu ya. Okay. Maka cepat sekali perkembangannya. Namun as the time goes on, seiring dengan perjalanan waktu, begitu saya sudah mulai menjadi seorang internet user yang matang, maka baru mulai saya punya pola. Kalau bicara ekosistem tentang OnlyFans, ada satu nama yang nggak bisa kita skip dari bahasan ini. Sebuah kesempatan yang baik di mana gue bisa menemui Siska, berbicara sama dia untuk ngedalamin bagaimana perspektifnya soal bokep alias pornografi.
Ya, Francisca Chandra Novitasari, lebih dikenal sebagai Siskae. Betul. Seorang konten creator yang cukup dekat dengan konten-konten sensual atau yang dikaitkan dengan pornografi. Gimana nih Mbak Siska menanggapi tentang hal tersebut? Menanggapinya ya simple sih, karena memang itu adalah salah satu konten yang memang saya produksi untuk apa ya, self branding gitu kan. Jadi memang yang saya kenalkan ke publik adalah atau ke media sosial netizen itu ya memang saya yang berbau pornografi atau konten seksual. Jadi ya sudah sejalan gitu. Memang udah jadi brandingannya kalau kita ngomong Siskae Ya, selalu dengan hal-hal seksi ya. betul. Nah, kalau kita ngomongin lagi perjalanan seorang Siskae, Ya. kita pasti udah banyak baca di media-media nasional bahwa ada satu kejadian yang membuat Mbak Siska sendiri Ya. akhirnya ditangkap. Boleh diceritain nggak sih kejadian tersebut? Boleh. Itu kapan sih? Sama di mana? Kapannya aku ingetnya itu kayaknya tanggal 4 Desember kalau nggak salah ya. Di tahun? Ya, di tahun 2021. Oke. Itu kalau untuk lokasi di mana penangkapannya itu di Stasiun Bandung waktu itu. Di Stasiun Bandung. Ya, Oke, penangkapannya itu karena apa ya? karena waktu itu ada video saya yang viral dan itu menurut mata hukum ya, Ya. itu adalah pelanggaran atau porno aksi yang melanggar hukum. Oke, kejadiannya berarti di Bandung untuk pembuatan videonya. Oh tidak, pembuatan videonya itu di kota Jogja. Di Jogja, tapi kok kenapa bisa ditangkapnya malah di Bandung? Nah, pada saat itu aku itu lagi sama temanku, kayak Oke. lagi liburan gitulah dari Jakarta ke Bandung Oke. kebetulan. Nah, pas nyampe Bandung, tiba-tiba ada beberapa pihak apa ya, hukum yang berwajib gitulah. Yang akhirnya menangkap di Bandung. Yang disebutkan adalah itu karena ada kegiatan penyebaran, pembuatan, ya distribusi. Oke, dan dari prosesinya sendiri, waktu ditangkap di Bandung itu langsung kemana tuh? Baru itu dibawa ke Polres Kota Bandung Oke. untuk dimintai keterangan segala macam, pemeriksaan, barang bawaan ya penggeledahan lah. Gitu. Setelah itu kita nunggu untuk beberapa jam, baru balik lagi ke Jogja. Oke, jadi dipindah lagi di Jogja. Untuk diperiksa di BAP, nunggu 1 kali 24 jam. Jadi itu nggak pulang tuh sama sekali? Ya enggak dong, udah ditetapkan jadi tersangka. Oke. Nah dari situ baru langsung ke pengadilan? Panjang prosesnya, BAP-nya aja berapa minggu ya. BAP, terus ditahan dulu selama 3 bulan kalau nggak salah. Ya, 3 bulan di Polda. Jogja. 3 bulan di Polda. Di Rutan Jogja. Setelah itu... Setelah itu baru proses sidang. Proses Kita sidang. Sebelum proses sidang saya dipindahkan ke lapas khusus perempuan yang di Jogja, terus baru proses sidang segala macam. Iya, iya. Ini hal yang menarik karena sebelum ketemu Mbak Siska sendiri tuh tadi kebetulan saya pergi untuk ketemu sama seorang kriminolog. Oh. Iya kan. Nah, kebetulan di kriminolog bersama Bapak tersebut kita diberitahu tentang hukum tentang pornografi di Indonesia. Yang dimana penyebarannya justru yang menjadi hal-hal yang bisa dikaitkan dengan pidana. Oh. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah Mbak Siska sendiri itu sebenarnya waktu bikin videonya itu langsung dipublish ke media sosialnya atau gimana? Kalau aku itu bikinnya 2 tipe gitu ya. Jadi Ya. ada yang foto, ada yang video medianya. Kalau foto-foto seksi atau mungkin foto nude gitu mungkin aku posting di sosial media. Tapi kalau untuk video yang dikasuskan itu Ya. aku posting di platform khusus, website khusus memang yang tempat itu. Kalau kita boleh tahu, itu platformnya apa? OnlyFans. OnlyFans. Iya, betul. Oh, jadi berbayar ya? Iya, Oke, jadi lucunya padahal Mbak Siska itu nguploadnya di OnlyFans, betul. tapi akhirnya dikasuskan dan terjerat pasal pidana tersebut. Ya, dikasuskannya karena itu sudah bisa diakses banyak orang. Jadi udah bukan yang khusus lagi. Oh. Jadi kayak leak gitu loh, leak video atau bocor. yang bisa disebar. Oke, mungkin ada orang yang kebetulan membayar konten tersebut Iya, akhirnya menyebarkan. Betul. Tapi kalau berdasarkan obrolan saya sama Bapak kriminolog tadi, mungkin harusnya yang bisa dipidana malah orang yang menyebarkan sih. Nah, Mbak Siska, berdasarkan temuan saya nih, dari kasus tersebut, ternyata ada indikasi bahwa maaf nih,
kalau katanya Mbak Siska punya sedikit masalah di psikologi Iya. atau ada seperti trauma. Oke. Nah itu menurut Mbak Siska sendiri gimana? Oke, jadi waktu itu lagi BAP, kebetulan ada beberapa ahli atau yang bisa kita sebut kayak saksi ahli atau segala macam itu didatangkan oleh pihak yang berwajib gitu kan untuk mendampingi saya. Nah kebetulan itu ada salah satunya psikolog. Oke. Jadi saat itu ada psikolog yang memang ditugaskan untuk mencari tahu gitu loh, ada masalah apa atau ada masalah kepribadian atau mental illness atau apa gitu kan, kok anak bisa kayak gini. Nah itu saya ngabisin 1 hari sesi konsultasi sama tes gitu kan. Yep. Nah sama psikolog itu memang hasilnya saya ada trauma mendalam dari masa kecil gitu, terus di sisi lain juga saya juga ada yang namanya kelainan eksibisionis, kalau orang bilang kelainan itu. Nah, tapi kalau yang saya rasain itu, kalau trauma itu ada 2 gitu kan. Kalau buat saya sendiri pribadi, ada trauma orang yang bener-bener trauma nggak mau lagi, kayak udah anti misal. Trauma sama trauma itu kayak alergi kan, kayak trauma sama satu hal, jadi mereka nggak mau deket-deket lagi sama satu hal itu. Sampai kayaknya anti banget, aduh gue kayak nggak mau deh. Iya kan. Nah sedangkan saya itu mungkin yang kedua, itu bisa dibilang cara menerima atau cara diri saya mengelola trauma itu sendiri. Jadi nggak boleh yang bener-bener terpuruk banget, yang sampai akhirnya bikin saya depresi atau apapun itu. Jadi saya dari trauma masa kecil itu mungkin saya jadi kayak tadi yang Bang Iser bilang, kayak itu adalah self defense mechanism. Jadi saya harus mengolah atau menerima itu biar saya lebih kuat gitu loh. Oke. Siska boleh, kalau saya nanya, boleh nggak sih sebenarnya tahu traumanya itu seperti apa sih? Maksudnya traumanya itu karena apa sih? Kalau trigger atau trauma, mungkin setiap orang pasti punya traumatis tersendiri ya kan. Cuma bagaimana cara mereka merilis atau mereka menerima. Kalau saya sendiri, karena saya dulu pernah menjadi korban pemerkosaan, itu yang bikin saya bener-bener mungkin bisa dibilang kayak saya akan kehilangan diri saya sendiri kalau misal saya mengambil trauma yang pertama. Yang bener-bener terpuruk. Mungkin bisa jadi saya bener-bener ada pikiran untuk menghilangkan diri sendiri atau gimana. Cuma saya ngambil yang kedua. Jadi kalau bisa dibilang kayak PTSD gitu nggak sih? Iya. Ya, post trauma syndrome ya. Syndrome ya kayak gitu. Jadi dibanding dilawan akhirnya mencoba kayak menerima dan menjadikan itu power. Yep. Betul. Jadi sebenarnya background seorang Siska ini tuh menarik banget tuh buat saya. Terima kasih. Karena nggak banyak orang-orang yang justru bisa ngadepin traumatiknya sendiri. Betul. Nah lucunya tadi kalau kita ngomong tentang psikologi, berdasarkan temuan saya juga, Siska ini justru seorang mahasiswi jurusan psikologi. Iya. Benar? Iya, beberapa tahun yang lalu. Belum beres. Belum beres ya? Belum. Nah tapi ketertarikan psikologi ini, ada nggak sih nih punya pikiran kayak gini ya? Kayak, aduh gue punya, katanya nih gue punya ada di diagnos, kayak katanya gue punya klien psikologi. Apakah itu juga jadi bahan yang bikin wah Siska tuh pengen belajar psikologi lebih dalam? Itu satu ya. Satu itu karena dulu pernah ke psikolog dan pernah ke psikiater. Terus memang ada masalah, mungkin semua orang punya lah ya. Cuma Pasti. kan ya bagaimana mereka kontrol itu tadi. Terus bagaimana berapa persen mereka bisa acceptance atau segala macam. Yang kedua adalah orang sekitar saya itu ada beberapa temen yang bener-bener berusaha suicide di depan mata saya. Itu yang bikin saya, terus aku bilang kayak harusnya lu ke psikiater sih, harusnya lu ke psikolog. Nggak ada duit, nggak ada dana, nggak ada biaya apa segala macam. Dari situ kayak aku bikin jadi motivasi kayak oh ya udah deh, gue bakal jadi psikolog pribadi lu. Gitu. Jadi bisa dibilang Siska sendiri punya mimpi nanti satu saat mungkin nggak nih kalau nanti lulus dari Universitas Psikologi jadi seorang psikolog dan mungkin ngebantu orang-orang yang punya trauma. Mau banget. Itu jadi bagian dari mimpi Siska ya? Iya. Wah keren sih. Nah, Siska, kalau kita ngomongin pornografi, selalu kita punya satu konteks di mana ini adalah sebuah objektifikasi terhadap perempuan. Gimana menurut Siska? Kalau dari society mungkin iya. Kayak misalnya memang wanita itu hanya sebagai eksploitasi, objek gitu-gitu kan. Objek fantasi gitu ya? Betul. Nah makanya kenapa aku tuh dulu awal mula bikin konten seperti itu tuh ada rasanya revenge. Balas dendam ke cowok. Sorry nih buat para cowok-cowok. Gak apa. Balas dendam ke cowok gitu loh. Kenapa sih hanya
cewek yang dijadikan objek. Ya. Kenapa cewek tidak bisa menjadikan laki-laki itu objek? Oke. Apakah karena laki-laki merasa lebih powerful atau atau gimana gitu? Makanya aku ada revenge ke society, apalagi ke cowok-cowok itu dari sisi itu sih. Oke. Tapi waktu terjun ke industrinya, pandangan Siska berubah nggak? Karena kan pasti contohnya nih di konten pornografi kan bukan perempuan aja nih, ada laki-laki Betul, juga kan. betul. Nah, itu ada perubahan mindset nggak? Iya sih. Jadi kayak ternyata kan berarti bukan hanya sekedar gender ya, maksudnya bukan hanya cowok gitu. Bukan hanya cewek yang dijadikan objek gitu. Ya, cowok juga bisa dieksploitasi gitu. Ya. Jadi akhirnya ada sedikit mindset yang berubah ya. Iya. Jadi bisa dibilang pornografi malah ngebawa Siskae untuk berpikiran lebih luas lagi. Betul. Dan belajar. Ini menarik banget karena Iya. lucu, ada satu hal yang bisa kita ambil dari justru hal-hal yang mungkin kita pikir sebagai pornografi yang jujur di negara kita tuh tabu banget gak sih? Banget. Nah, kalau tadi kita ngelihat gimana seorang Siskae akhirnya terjun di industri. Terjun di industri kan akhirnya otomatis bisa lihat segi positif dan segi negatifnya. Pasti. Nah, yang gue pengen tahu tuh sebenarnya apa sih sisi tergelap industri ini, pornografi ini tuh sisi gelapnya apa yang mungkin dari Siskae mungkin pernah alami sendiri ataupun pernah lihat gitu loh. Oke. Kalau sisi paling gelap ya dihukum ya, masuk penjara yang pernah saya alami. Gitu. Oke. Terus ada sisi gelap lagi mungkin hubungan dengan orang terkasih atau hubungan dengan keluarga atau apapun itu mungkin bisa renggang atau gimana gitu kan. Pornografi pada faktanya sangat dekat dengan kriminalitas. Dan bentuk-bentuk kriminalitas itu kenyataannya begitu dekat dengan kita. Gue punya seorang sahabat yang kehidupannya berantakan setelah dia jadi sasaran kejahatan pornografi. Oke, awalnya tuh saya ikut manajemen, salah satu manajemen di mana emang manajemen tersebut selalu memberikan saya pekerjaan karena sebenarnya pekerjaan saya itu di dunia entertainment, yaitu sebagai talent untuk sinetron dan juga iklan dan juga beberapa film lah. Terus salah satu manajemen tersebut awalnya baik-baik aja, kita nggak pernah ada permasalahan apa-apa, bahkan permasalahan fee pun kita nggak pernah ada masalah. Dan manajemen tersebut juga termasuk bagus ya di kalangan orang-orang yang selalu menjadi talent kayak saya gitu. Pokoknya itu bagus deh manajemennya. Terus manajemen tersebut tuh pernah menawarkan saya sesuatu, yaitu Kak mau jadi model Kak di suatu brand ini awalnya. Jadi kayak untuk brand lah. Dan aku awalnya kayak harus apakah bajunya, harus gimana gitu. Terus dia bilang ya cuma pakai bikini aja, awalnya kayak gitu. Terus kayak fee-nya berapa nih Kak? Wah gede banget. Dan awalnya dia bilang brandnya ini adalah brand dari luar negeri. Jadi kayak underwear, tapi aku pakai bikini dan juga bra atau CD gitulah. Dan aku awalnya kayak oh di luar negeri ini, dan pas banget aku lagi BU waktu itu. Terus kayak Kak aman gak nih gitu loh, apakah bakal keluar juga nih di Indonesia atau gimana gitu. Awalnya tuh mereka iming-imingin aku dengan bilang kalau ini tuh untuk suatu produk. Terus abis itu setelah aku ngeliat semuanya, pokoknya ini harus kayak gini fotonya, terus nanti juga bakal ada 5 kameramen. Dan aku awalnya belum ngeh, aku tuh bodoh banget Kak, awalnya tuh aku nggak pernah tahu itu apa, sampai akhirnya aku mengiyakan dan akhirnya kita ketemulah di salah satu hotel dan dia bilang nanti photoshootnya di sini ya, nanti bakal ada 5 kameramen, dan 5 kameramen tersebut nanti kamu ikutin aja arahannya. Dan awalnya tuh aku disuruhnya pakai baju casual Kak, belum pakai bikini, dan pakai baju casual pun juga disuruhnya bergaya dengan seksi, dan awalnya aku sama sekali belum tahu gaya tuh kayak apa. Oke, jadi pertama kali ngelakuin foto itu juga malah berarti belum punya pengalaman sama sekali ya, Mak? Belum sama sekali. Aku model, tapi model untuk iklan kayak gitu-gitu aja lah. Terus kayak waktu disuruh pakai baju casual dulu, aku ngerasa masih aman-aman aja karena oh ya udah nih buat brand ini mungkin emang mereka lagi butuh ini kali kliennya. Dan di situ tuh ada kliennya Kak, kliennya yang kayak orang Chinese. Terus kayak klien itu kayak orang yang emang bener-bener emang buat brand gitu loh, kayak gitu. Tapi aku juga nggak tahu apa-apa. Dan semua itu lengkapin ya, ada untuk lightingnya juga, ada kameramen yang dibilang 5 itu, terus ada orang yang ngurusin semua aku, wardrobe aku, bahkan baju-baju aku disiapin oleh mereka. Nggak ada
ini dong, aku nggak ada insting kemana-mana dong, kayak ya udah sampai akhirnya udah nih istirahat 1 jam abis foto casual, dan akhirnya kita disuruh foto pakai bikini, dan bikini itu lumayan tembus pandang sampai bagian nipple aku kelihatan, dan itu aku ngerasa gak nyaman banget sampai aku bilang, Kak ini harus pakai baju ini. Iya, nurut aja. Dan aku disuruh, jadi ada surat pernyataan, dimana surat itu aku harus tanda tangan, dan isinya itu fee-nya itu ditutup waktu itu oleh manajemen aku. Ditutup oleh tangan mereka, dibilang kayak ini fee-nya belum dipotong ya, jadi lo nggak boleh lihat. Dan ternyata aku sebut nominalnya aja ya, jadi waktu itu aku dibayar sekitar 5 juta sampai 6 juta, aku lupa. Sebenarnya aslinya nggak segitu Kak, asli itu kayak sekitar 20 juta. Jadi aku juga dimanfaatkan oleh manajemen ini. Bahkan Jadi, mungkin di saat itu udah mulai ada timbul kecurigaan ya? iya, itu ada banget, dan aku ngerasa kayak, loh kok oke lah kalau dipotong kayaknya harusnya jujur-jujuran aja nggak Iya, sih, tinggal open dibuka aja. berapa, Iya. ya kan, berapa persen yang diminta bagian, ya kan? Iya, tapi ternyata kok malah kayak gini ya. Awalnya udah curiga, udah nih foto aja, ikutin gayanya. Dan 5 kameramen tersebut tuh mengarahkan ke hal-hal yang kayak pegang ininya, pegang itunya. Dia bilang kayak gitu, dia bilang kayak Luna pegang ininya, Luna pegang itunya. Jadi dia menyuruh aku untuk memegang alat-alat yang menurut aku kayak Yang pokoknya yang udah sebenarnya dari awal, jadi berarti udah di saat sesi foto itu juga udah kayak udah nggak nyaman sekali ya. iya. Tapi kira-kira dari Luna sendiri kenapa pada saat itu akhirnya Luna tetap ngelakuin itu? Oke, awalnya karena aku benar-benar terjebak, dan aku juga nggak punya apa ya, aku bingung komunikasi dengan siapa. Aku udah ngerasa takut, malu, dan kalau aku cerita ke teman-teman sekitar aku juga kayak mereka kayak, lu ngapain kayak gitu, ya lu ngapain nurut aja, lu ngapain nggak kabur, nggak bisa juga. Ada Karena nggak? posisinya saya foto di dalam hotel, dan itu dalam kamar, ini itu kamarnya ada 3, dan di kamar tersebut juga rame, maksudnya nggak sepi. Jadi saya ngerasa ya gue kabur juga alasannya karena rame, terus gue harus ngomong sama siapa, dan gak ada satupun orang yang saya percaya buat saya ceritain tentang masalah saya ini. Oke, berarti pada saat itu Luna sendiri sebenarnya ada perasaan ini nggak sih, perasaan takut kayak, oh ntar gue nyalain kontrak, gue mesti bayar ganti rugi, itu ada nggak perasaan itu? Iya, ada rasa kayak gitu sih Kak, karena aku mikir kayak gue kena penalti nggak ya kalau tiba-tiba gue kabur, gue bakal ganti rugi nggak ya dengan jumlah, karena menurut saya 5 juta sampai 6 juta tuh lumayan besar waktu itu, dan kayak gue mikir kayaknya gue gak bakal bisa ganti deh kalau emang gue kena penalti. Sampai akhirnya aku kelarin, sampai akhirnya tuh aku pernah izin ke kamar mandi, aku nangis kayak cari duit kayak gini banget, kenapa gue harus kerja kayak gini demi uang 5 juta doang, kayak gitu lah. Tapi pertanyaan gue sebenarnya mungkin jadi pertanyaan banyak orang, ya kan? Kira-kira lu udah tahu kan salah satu pihak yang menyebabkan hal ini terjadi? Kenapa Luna nggak melaporkan ini ke aparat penegak hukum? Oke, untuk melaporkan sebenarnya ini adalah ide yang dari awal udah muncul sih Kak, dimana gue kayak, gue harus lapor nih, gue harus lapor. Gue juga berani kok awalnya gitu, tapi setelah Luna pikir-pikir dan juga sharing ke orang-orang kayak, gue harus lapor gak sih, gue harus gimana ya, gue capek gitu loh. Karena jujur Kak, gue capek banget, sampai detik ini pun masih banyak yang ganggu gue di dunia, bisa di DM, pokoknya masih banyak deh yang ganggu gue dengan cara ngirim foto-foto tersebut. Bahkan sampai yang ngatain gue, dasar lo cewek gak bener, dasar lo jablay, mana ada yang mau sama lo, mana ada yang bener-bener cinta sama lo tulus gitu loh. Sampai orang-orang tuh pada bilang kayak, lo tuh disukain sama orang tuh cuma karena badan lo doang, sampai kayak gitu. Orang tahu foto lo makanya mau nyobain lo, sampai kayak gitu Kak, kasar banget ngomongnya. Sampai akhirnya aku nggak berani buat ngelaporin kemana-mana. Dan waktu aku nggak ngelaporin, bahkan semakin banyak orang yang nyerang aku di media sosial gitu loh. Makin banyak orang yang jahat ke aku. Bahkan yang aku tahu, bahkan teman-teman aku ikut menyebarkan foto-foto aku, teman-teman SMP, SD, SMA, semua ikut nyebarin tentang aku, karena bagi mereka ini adalah gosip panas banget nih gitu. Karena aku juga lumayan orang yang aktif banget gitu loh Kak di sekolah. Balik lagi nih, kenapa ada
kenapa ada ketakutan untuk melaporkan ke pihak berwajib? Karena jujur ada pertanyaan dari sebagian orang dan jawabannya tuh selalu lebih kayak si korban takut ngelaporin karena dia justru takut dipidanakan, takut malah menjadi tersangka. Ada rasanya itu juga dari Luna? Jujur, aku juga takut Kak, dimana orang-orang pada bilang ini tuh foto tuh ilegal, ini tuh nggak legal. Lo juga bisa kena jadi narapidananya, lo bisa kena jadi ini ya nih pelakunya, lo bisa dipenjara juga, bahkan lebih lama katanya gitu. Terus di satu sisi aku juga mikir kayak masa sih gue yang kena pelakunya tapi gue juga yang dipenjarain kayak gitu loh kan. Padahal Luna sendiri sebagai korban, dia nggak tahu hancurnya kehidupan Luna dan kehidupan sosial Luna sendiri kan. Tapi kalau untuk sekarang gimana seorang Luna ngadepin itu semua? Apakah udah bisa berlalu atau sebenarnya masih ada perasaan-perasaan yang ganjil? Oke, aku tuh ngelewatin ini sama sekali nggak mudah ya Kak. Apalagi selama bertahun-tahun aku ngalamin orang pada DM aku yang aneh-aneh, ngirim foto-foto aku dikatain, aku bener-bener jauhin sama orang-orang di sekitar aku. Terus kayak setiap aku daftar kerja dimanapun aja, jujur mereka tuh nggak nerima aku karena persoalan foto sepertinya. Gak ada omongan tentang apa-apa, tapi Luna mikir kayak orang-orang tuh nggak bolehin gue kerja di situ ya karena tentang foto gue. Gue nggak bisa kerja di mana-mana karena foto gue. Gue disuruh resign dari kantor gue, padahal gue kerja udah benar, gue udah tanggung jawab. Itu karena foto bugil gue. Jadi bisa dibilang udah sebagai korban tindak kejahatan juga sampai akhirnya ternyata dampaknya seluas itu ya Lun ya? Iya, dampaknya tuh sampai ke dunia kerja kayak gimana. Kita tahu dunia kerja tuh tempat gue ngasilin duit gitu loh. Kalau gue nggak kerja, gue nggak bakal hidup juga gitu loh. Tapi orang-orang pada matiin hidup gue dengan cara kayak gitu loh. Orang-orang jahat di luar sana tuh masih sering ngirim-ngirim foto gue tiba-tiba ke kantor gue. Padahal gue udah silent kan. Gue tuh udah jadi orang introvert di kantor pun gue tetap dihina, gue tetap dicari tahu, gue tetap di DM, bahkan orang tersebut DM kantor gue. Itu yang jadi permasalahan, mereka tahu dari mana. Apakah seterkenal itu kah gue sampai orang tuh pengennya jatuhin gue? Sebahaya itu kah gue di dunia ini gitu loh, sampai orang akhirnya matiin kerjaan gue juga kayak gitu kan. Nah, Prof, kalau tadi kita ngomongin tentang rasa malu, Prof. Nah, sekarang ada dilematis juga terhadap sebuah kejahatan yang namanya revenge porn. Jadi biasanya tuh revenge porn tuh terjadi karena ada satu orang yang mungkin pernah menjalin hubungan, terus membuat sebuah konten pornografi, tapi penyebarannya mungkin tidak disetujui oleh salah satu pihak. Nah, kebanyakan si para korban revenge porn ini, Prof, itu takut waktu mereka melapor dan mereka ditersangkakan, menjadi tersangka. Mereka takut mereka malah bisa dihukum. Nah, mungkin dari Prof sendiri bisa ada satu hal yang bisa menjadi petunjuk gitu untuk teman-teman yang mungkin menjadi korban revenge porn tersebut. Ya, memang tergantung materinya ya. Apakah misalnya materi pornografi yang disebarkan itu misalnya cukup banyak, sehingga ada indikasi ini bukan satu kegiatan yang spontan, bukan satu kegiatan yang tak terencana, tapi sebaliknya satu kegiatan yang rutin berkali-kali, bahkan sudah jadi semacam kegiatan ekonomi, artinya sudah ya berbayar gitu, prostitusi misalnya gitu ya. Tentu lain dong cara kita melihatnya, polisi pasti melihatnya beda antara orang yang hanya punya satu video dan dibuat secara amatiran dengan yang punya video macam-macam gitu ya, yang melihatnya sebagai wah ini mah bisnis nih, atau ini memang pemain ini gitu kan. Jadi niatnya juga tergantung niatnya, tergantung filmnya gitu ya, untuk kemudian sampai pada kesimpulan apakah memang korban ini memang korban atau korban itu berada dalam situasi yang kita sebut sebagai penyerta gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini ada indikasi korban juga menjadi penyerta, maka tentu tidak akan segan-segan polisi untuk melakukan beberapa hal sekaligus. Pertama, mengimplikasikan yang bersangkutan dalam pasal tentang penyebaran ITE ya. Yang kedua juga pasal tentang pemerasan ya. Yang ketiga tentang pasal pornografi dalam undang-undang pidana KUHP gitu ya. Nah, itu kalau memang dalam hal ini si korban dapat diduga sebagai pihak yang bersama-sama terlibat dalam kegiatan seksual dan menyebarkannya. Jadi sekali lagi tergantung pada kasusnya gitu. Tapi kalau misalnya
memang kasusnya adalah betul-betul revenge porn ya, tadinya pacaran lalu putus lalu kemudian pacarnya nyebarkan, itu dapat dengan mudah kemudian polisi lalu mentersangkakan si pihak penyebar ini sebagai penyebar materi pornografi. Nah, tapi tentu dalam hal ini bahwa korban itu perlu melapor, itu ya pasti ya gitu ya. Nah, tapi juga di pihak lain polisi juga kemudian sudah bersedia untuk membuat misalnya satu treatment khusus bahwa yang melayani dia adalah Polwan ya, dan memastikan bahwa kasus ini tidak diketahui oleh orang banyak misalnya, sehingga kalaupun rasa malu ya mungkin hanya diketahui oleh beberapa orang saja. Jadi saya kira tergantung dari kerjasama dari yang bersangkutan si korban ini. Ada juga bagus kalau misalnya dibekali atau dibantu dengan para lawyer, LSM yang memang peduli gitu ya, atau dengan orang tua dari si korban, sehingga kemudian lalu memastikan polisi untuk tidak kemana-mana dari sisi penanganan kasusnya begitu.